Tidak lama kemudian, datanglah sekelompok musafir. Ketika hendak mengambil air dari dalam sumur, mereka pun menemukan Yusuf di dalamnya. Mereka lalu menyelamatkan Yusuf dan menyembunyikannya sebagai barang dagangan dan akan menjualnya di negeri Mesir. Ketika sampai di Mesir, para musafir itu sepakat untuk menjual anak temuannya kepada salah seorang menteri di negeri Mesir yang bernama Kitfir al-Aziz. Kitfir membeli Yusuf untuk membantu istrinya, yaitu Zulaikha, dalam mengurus kebutuhan rumah tangganya. Pada akhirnya, Yusuf tinggal di rumah Kitfir dan istrinya yang bernama Zulaikha. Yusuf bekerja dengan baik, cekatan, dan jujur. Oleh karena itu, ia diperlakukan dengan sangat baik. Bertahun-tahun, Yusuf tumbuh dewasa di rumah tersebut. Ia pun menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Allah pun memberikan ilmu yang cukup luas kepada Yusuf. Sebagai pemuda yang tampan dan ramah, Yusuf telah menarik perhatian Zulaikha, bukan sebagai ibu dan anak. Zulaikha tertarik kepada Yusuf sebagai seorang wanita kepada lelaki dewasa. Pada suatu hari, di saat suaminya sedang pergi, Zulaikha mengenakan pakaiannya yang terbaik dan bau parfum tersebar di seluruh tubuhnya. Zulaikha pun mencoba menggoda Yusuf. Sambil menutup pintu, ia mulai merayu Yusuf. Akan tetapi, Yusuf menolak dan hendak berlari keluar kamar. Zulaikha menarik baju Yusuf dari belakang. Ketika Yusuf akan membuka pintu kamar, tiba-tiba Kitfir datang. Zulaikha merasa cemas dan ketakutan. Untuk membela dirinya, Zulaikha menuduh Yusuf telah berbuat buruk kepadanya. Zulaikha segera menghampiri suaminya dan berkata, "Yusuf hendak memaksaku melakukan perbuatan mesum." "Tidak," sahut Yusuf. "Dialah yang memaksa saya untuk melakukan perbuatan keji itu." Terjadilah saling tuduh-menuduh. Di saat demikian, datanglah tetangga dekat sekaligus sebagai penengah. Berkatalah tetangga itu, "Kita lihat saja, jika baju Yusuf robek di bagian depan, berarti dia hendak memaksa Zulaikha berbuat mesum. Tapi jika bajunya robek di bagian belakang, itu pertanda bahwa Zulaikha yang memaksa Yusuf berbuat maksiat." Kitfir lalu memeriksa dan ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Ternyata istrinya sendiri yang telah berbuat salah. Kitfir menghampiri Yusuf dan berkata, "Rahasiakanlah peristiwa ini, jangan sampai ada orang yang tahu. Dan kamu Zulaikha, mohonlah ampun kepada Tuhanmu atas dosa yang telah kau lakukan. Bertaubatlah kepadanya dengan taubat yang sebenarnya." Walaupun berusaha untuk dirahasiakan, peristiwa itu tersebar juga di mana-mana. Zulaikha menjadi bahan pembicaraan di kalangan istri pejabat Mesir. Hal itu tentu saja membuat perasaan Zulaikha menjadi resah, meskipun ia memang bersalah. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Zulaikha, istri Kitfir. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan tidak mudah terbujuk rayuan setan yang ingin menggoda kita. Amin ya robbal alamin.